Hari itu langit tampak labu, seolah ikut berduka bersama kami. Hujan turun sejak subuh, menimpa atap rumah dan halaman kecil di depan tempat tinggalku. Setiap tetesnya terdengar seperti ketukan yang mengingatkanku pada kenyataan pahit. Ibu telah tiada. Ibu yang selalu tersenyum hangat, ibu yang selalu bangun lebih pagi dariku. Ibu yang selalu bertanya apakah aku sudah makan. Semuanya lenyap begitu cepat, seakan waktu sengaja dipercepat, tanpa memberi kami kesempatan untuk bersiap. Namaku Laras, usiaku 19 tahun. Anak tunggal yang kini berdiri di depan nisan ibuku dengan payung hitam dan tangan gemetar. Pemakaman itu sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga, paman jauh, dan beberapa teman ibu yang sempat kenal saat kami tinggal di kota. Namun, yang paling membuatku gelisah adalah ayah. Ayah berdiri di sisi seberang, tapi sejak prosesi dimulai, wajahnya kosong. Tatapannya kosong seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku mencoba mendekatinya beberapa kali, tapi ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Ayah seakan sudah tidak lagi ada di dunia yang sama denganku. Aku tahu, ibu adalah segalanya bagi ayah. Setelah ibu divonis sakit beberapa bulan lalu, ayahlah yang paling sering menangis diam-diam di kamar mandi. Aku sering menemukan mata ayah merah di pagi hari. Tapi aku tidak menyangka kepergian ibu akan menghancurkannya sedalam itu. Setelah pemakaman selesai, semua orang kembali ke rumah. Ayah berjalan di depanku tanpa bicara. Ia bahkan tidak melepas jas hujan saat masuk rumah. Hanya berdiri di depan foto ibu yang kugantungkan di ruang tamu. "Iya, ayah mau makan dulu," tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Ayah hanya menatap foto itu lama, seperti ingin menyerap kenangan terakhir ibu. Hari itu berlalu dalam keheningan yang sangat tebal. Aku berusaha mengisi waktu dengan merapikan semua bunga dan kartu belasungkawa di ruang tamu, sementara ayah hanya duduk memeluk lutut di kamar ibu. Aku sempat mendengar suaranya bergetar, seperti berusaha menahan isak. Aku tahu setiap orang berduka dengan cara berbeda, tapi aku tidak menyangka duka itu akan membawanya hilang. 2 hari setelah pemakaman, saat matahari pagi masuk lewat jendela, aku bangun dengan sesuatu yang terasa salah. Rumah terlalu sepi. Aku memanggil ayah mengetuk pintu kamarnya, tapi tidak ada suara. Ketika ku buka pintunya, kamar itu kosong. Tidak kosong seperti kamar orang yang pergi jalan pagi. Kosong seperti kamar yang ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Namun ada hal yang membuatku merinding. Koper ayah masih di dalam lemari. Dompetnya masih di meja. KTP-nya ada di dalam. Bahkan sepatu kesayangannya masih tergeletak di dekat pintu. Orang yang kabur atau melarikan diri tidak akan meninggalkan barang-barang sepenting itu. Tidak masuk akal. Aku memeriksa ruang tamu, dapur, garasi. Tidak ada tanda kepergian. Tidak ada pesannya. Tidak ada surat atau catatan. Hanya rumah besar yang terasa semakin hampa tanpa suara ibu dan sosok ayah. Aku memanggil-manggil namanya dengan cemas. "Yah, ayah di mana? Ini bukan lucu ya. Ayah di mana?" Hening. Tidak ada jawaban. Siang itu, aku berlari ke rumah tetangga untuk memastikan apakah ayah sempat terlihat. Namun mereka hanya menggeleng. Beberapa mulai saling bisik, seakan tidak percaya ada masalah lain setelah kepergian ibu. "Ayahmu pasti sedang menenangkan diri," kata Bu Rini, tetangga sebelah yang sudah seperti bibi sendiri bagiku. "Dia terpukul sekali waktu ibumu meninggal." "Tapi tidak mungkin pergi tanpa bawa apa-apa, Bu," jawabku pelan. Bu Rini terdiam. Kadang orang yang kehilangan tidak bisa berpikir jernih. "Maaf ya nak, bibi cuma bisa bantu berdoa." Dalam beberapa jam, gosip mulai beredar di kampung kecilku. Ada yang bilang ayahku kabur. Ada yang bilang ia tidak sanggup menghadapi duka. Bahkan
Ada yang mengira ayahku mungkin bunuh diri. Setiap bisik-bisik itu menusuk di telingaku. Aku tahu ayah sedang sedih, tapi ayah bukan tipe orang yang kabur. Ayah selalu menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Dan yang paling menggangguku, kenapa ia hanya membawa satu barang? Foto. Hanya itu yang hilang dari rumah. Foto lama ibu dan ayah saat masih muda, sedang menggendong seorang bayi. Aku yakin bayi itu aku, tapi aku tidak terlalu ingat kapan fotonya diambil. Foto itu dulunya tersimpan di laci meja rias ayah. Dan sekarang laci itu kosong. Kenapa hanya satu foto itu yang dibawa? Kenapa foto itu begitu penting sampai ayah meninggalkan semua barang lain? Dengan tangan gemetar aku masuk kembali ke kamar ayah sore itu. Ada satu detail kecil yang baru kusadari. Kasur tampak agak berantakan seperti ayah duduk di pinggirnya sebelum pergi. Dan di lantai ada setetes air. Tidak jelas itu air mata atau air hujan yang terbawa saat ia berjalan. Tapi entah kenapa itu membuatku semakin resah. Hari mulai gelap, dan aku sendirian di rumah yang terasa 2 kali lebih besar karena kehilangan 2 orang sekaligus. Suara detik jam terdengar lebih keras dari biasanya. Aku mencoba makan, tapi rasanya hambar. Tidur pun tidak bisa. Setiap suara kecil membuatku bangun. Aku menyalakan lampu di ruang tamu. Cahaya kuningnya membuat suasana sedikit lebih hangat, tapi tetap tidak mampu mengusir rasa takut. Jam hampir menunjukkan pukul 9 malam, ketika aku mendengar ketukan pelan di pintu depan. Dek, jantungku berdegup kuat. Sudah beberapa hari rumahku sepi dari tamu, dan malam itu aku tidak mengharapkan siapapun. Ketukan itu datang lagi, pelan tapi jelas. Aku menelan ludah, lalu berjalan ke pintu. Saat kubuka, tubuhku langsung menegang. Nenek! Nenek dari pihak ayah yang jarang sekali datang berkunjung. Bahkan saat ibu sakit, ia hanya sempat datang sekali. Nenek tinggal di kota lain, dan hubungannya dengan ayah agak dingin sejak dulu. Tapi malam itu, ia berdiri dengan wajah yang pucat. Dengan nafas terburu-buru, seakan ia baru saja berlari. Nek, Nek, suaraku tercekat. Nenek memegang tanganku dengan erat. Tangannya dingin sekali, seperti habis berada di luar terlalu lama. Laras, nak, buka pintunya lebar-lebar. Nenek harus bicara sama kamu. Aku mempersilahkan nenek masuk. Ia langsung duduk di kursi ruang tamu. Tapi tidak bersandar. Tubuhnya tegak, tegang, dan sorot matanya gelisah. Ada apa, Nek? Ayah? Apa nenek tahu di mana ayah? Tanyaku penuh harap. Nenek menutup matanya sesaat, seperti mengumpulkan keberanian. Nenek tidak tahu, nak. Jawabnya pelan. Tapi nenek tahu kenapa ayahmu tidak boleh pulang. Aku membeku. Apa maksudnya? Kenapa ayah tidak boleh pulang? Ayah menghilang begitu saja, Nek. Aku takut terjadi sesuatu. Nenek mengusap wajahnya yang tampak lelah. Laras, ada hal yang harus kamu dengar. Hal yang selama ini dirahasiakan ayahmu dan seluruh keluarga kami. Dek, dadaku serasa jatuh. Nenek menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi juga penuh ketakutan. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan salahkan ayahmu. Dia melakukan semuanya demi melindungi kamu. Tangan nenek bergetar. Suaranya semakin lirih, seolah takut ada seseorang mendengar dari luar. Laras, ayahmu tidak menghilang karena kabur. Ayahmu menghilang karena ada alasan yang membuatnya tidak boleh pulang ke rumah ini lagi. Jantungku berdegup tak karuan. Tidak boleh pulang. Siapa yang melarangnya? Kenapa? Apa maksudnya, Nek? Suaraku hampir bergetar. Nenek memandangku lama, sangat lama.
seakan berusaha memastikan aku siap menerima apapun yang akan ia katakan. Namun sebelum ia membuka suara lagi, petir menyambar di luar, membuatku terlonjak. Nenek menggenggam tanganku erat. Laras, sebelum semua ini terjadi, ada sesuatu yang ayahmu sembunyikan. Sesuatu tentang keluarga kita. Sesuatu yang ibu kamu tidak pernah tahu. Aku terpaku, tidak bisa bernapas. Nenek, tolong katakan saja. Aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak sanggup kehilangan ayah juga. Nenek menarik napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan paling serius yang pernah kulihat seumur hidup. Ayahmu tidak kembali, karena kalau dia pulang, kamu yang akan dalam bahaya. Seketika bulu kuduku berdiri. Tangan nenek semakin erat memegangku. Tubuhku memanas dan dingin dalam waktu yang sama. Nek, apa maksudnya? Bahaya apa? Ada siapa? Ada apa? Tanyaku meluncur tanpa jeda. Nenek menggigit bibirnya. Matanya bergetar. Ayahmu tidak boleh pulang karena ia sedang berusaha menjauhkan sesuatu dari kamu, Laras. Sesuatu yang sudah lama mengejar keluarga kita. Dadaku seakan diremas. Aku menatap nenek tanpa suara. Sementara nenek menatapku kembali, penuh ketakutan dan penyesalan. Dan dalam hening panjang yang menyelimuti ruang tamu malam itu, dengan lampu kuning redup dan suara hujan yang kembali turun, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Seri berakhir di detik saat aku menunggu kata berikutnya dari nenek, kata yang akan mengubah segalanya. Nenek duduk di sofa dengan tubuh sedikit membungkuk. Nafasnya pendek-pendek, mungkin karena perjalanan jauh, atau mungkin juga karena beban cerita yang selama ini ia tahan bertahun-tahun. Laras duduk di depannya, memeluk bantal kecil, rasa takut dan penasaran bercampur begitu kuat di wajahnya. Di luar, hujan turun perlahan, menepuk-nepuk atap rumah dengan ritme yang terdengar seperti ketukan halus yang terus mengingatkan bahwa malam masih panjang. Lampu ruang tamu menyala redup, seolah tahu bahwa apa yang akan diungkap malam ini bukan sesuatu yang bisa dicerna dengan cahaya terang. Nenek menatap Laras lama sekali sebelum akhirnya membuka suara. Ada hal yang harus kau ketahui tentang keluargamu, tentang ayahmu. Hal yang seharusnya diceritakan jauh lebih awal, tapi kami semua terlalu takut. Laras menggenggam bantal lebih erat. Nek, ayah kemana? Kenapa beliau hilang tanpa kabar? Apa benar karena... Bukan karena ibumu meninggal. Potong nenek pelan namun tegas. Bukan itu alasannya. Kalimat itu terdengar seperti pintu besar yang dibuka paksa. Laras membeku. Selama ini, ia mendengar gosip bahwa ayahnya melarikan diri karena tidak kuat menghadapi kesedihan. Namun kini, dengan satu kalimat ringkas, nenek menghancurkan semua asumsi itu. Kalau bukan karena itu, lalu kenapa? Nenek menghela napas panjang. Tangannya bergetar halus ketika ia menutup mata. Semua bermula dari keluarga kami sendiri. Dari masa lalu ayahmu, dari seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali. Laras menunggu, dadanya terasa sesak. Nenek mulai berbicara pelan, seperti seseorang yang sedang membuka lembaran memori yang ingin ia buang tapi tidak bisa. Dulu ayahmu punya saudara kembar. Mereka dilahirkan pada hari yang sama, menit yang sama, tapi sifat mereka sangat berbeda. Ayahmu, Raka, adalah anak yang tenang, lembut, dan selalu berusaha mempertahankan kedamaian. Tapi saudara kembarnya, Leon, ia terdiam sejenak, bibirnya bergetar. Leon sejak kecil selalu membawa masalah, sifatnya keras, pemarah, dan sudah sejak kecil menunjukkan perilaku yang
Tidak bisa kami kendalikan. Laras terkejut. Ia tidak pernah tahu ayahnya punya saudara kembar. Tidak pernah. Wajahnya tampak kosong, mencoba memahami fakta baru itu. Nenek melanjutkan. Meski kembar identik, mereka seperti dua sisi berbeda dari satu mata uang. Raka selalu menahan diri, tapi Leon selalu menuntut lebih, selalu merasa berhak atas apapun yang dimiliki kakaknya. Kakaknya? Laras mengerjap. Ayahku anak pertama. Nenek mengangguk. Hanya lebih tua beberapa menit, tapi dalam tradisi keluarga kami, anak pertama dianggap pewaris. Leon tidak pernah menerima itu. Laras menggigit bibir bawahnya. Cerita itu sudah mulai terasa rumit, dan entah bagaimana, ia merasa seperti sedang masuk ke dunia masa lalu ayah yang tidak ia ketahui sama sekali. Konflik mereka semakin besar ketika remaja. Leon mulai bergaul dengan orang-orang yang salah. Ia sering pulang larut malam, kadang hilang berhari-hari. Masalah yang ia buat membuat keluarga terus-terusan dipanggil polisi. Raka selalu berusaha melindungi adiknya itu, selalu. Ada nada sedih dalam suara nenek. Ayahmu selalu baik hati, bahkan pada orang yang tidak selalu membalikan kebaikan itu padanya. Laras meremas ujung bantal. Ia berusaha membayangkan ayahnya ketika muda. Seseorang yang ia kenal penuh kesabaran dan kebaikan. Ia bisa membayangkan ayahnya memarahi seorang dengan lembut atau berusaha menengahi pertengkaran. Tapi ia tidak bisa membayangkan ayah menghadapi kembarannya yang bermasalah. Itu seperti potongan puzzle yang selama ini tidak ada. Lalu nenek mulai masuk ke bagian yang lebih berat. Sampai suatu hari Leon hilang. Bukan hilang sehari dua hari. Hilang bertahun-tahun. Hening panjang mengisi ruangan. Laras menatap nenek, bingung sekaligus ngeri. Hilang bagaimana? Tanya Laras lirih. Kami tidak tahu, jawab nenek. Ia pergi dari rumah dalam keadaan marah besar. Ada pertengkaran hebat antara dia dan ayahmu. Ia teriak-teriak soal haknya, soal warisan, soal keluarga yang katanya selalu memilih Raka dan bukan dia. Laras mengernyit. Hak? Warisan apa? Nenek menggeneng. Bukan warisan harta, sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih rumit. Nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak siap membicarakan itu sekarang. Leon menghilang setelah itu. Tak ada kabar. Kami bahkan sempat mengira ia sudah mati. Bertahun-tahun kami mencoba melanjutkan hidup. Raka pun begitu. Lalu ia bertemu ibumu, jatuh cinta, dan menikah. Kami pikir semuanya akan menjadi lebih baik. Laras merasa tenggorokannya kering. Jadi, ayah meninggalkan keluarga besarnya karena Leon. Itu salah satu alasannya, jawab nenek suaranya bergetar. Raka ingin melindungi ibumu. Melindungi kalian berdua. Dan ia tahu selama ia masih dekat dengan keluarga, Leon bisa saja kembali kapan saja dan membawa masalah besar lagi. Laras memelototkan mata. Tapi Leon hilang kan? Nenek mengangguk pelan, lalu menatap Laras dengan sorot mata yang dalam. Iya, tapi orang yang hilang tidak selalu benar-benar pergi, Laras. Ada hawa dingin yang tiba-tiba merayap di punggung Laras. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya mulai tidak nyaman. Setahun sebelum ibumu meninggal, Leon kembali. Laras hampir terjatuh dari duduknya. Kembali? Ke keluarga besar? Nenek menggeleng. Tidak, ia langsung mencari ayahmu. Laras menutup mulutnya, napasnya memburu. Ayah tidak pernah cerita apapun. Itulah salahnya, kata nenek pelan. Ayahmu selalu berusaha melindungi kalian dengan cara menyembunyikan masalah. Padahal terkadang, diam justru membuat keadaan semakin berbahaya. Laras menatap meja kosong di depan mereka, berusaha menyusun potongan kisah ini dalam kepalanya. Leon, dia kembali dan apa? Mengancam ayah.
Nenek memejamkan mata sebelum menjawab, seakan mengingat kembali momen yang sangat ingin ia lupakan. Leon datang dengan tuntutan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ia bilang ia ingin haknya kembali. Ia ingin ayahmu membayar apa yang dulu ia ambil darinya. Ia bilang, Raka sudah hidup bahagia, sementara ia hidup dalam kegelapan bertahun-tahun. Apa maksudnya? Apa yang ayah ambil? Laras benar-benar bingung. Nenek membuka mata perlahan. Tidak ada yang ayahmu ambil. Leon hanya percaya setiap hal buruk di hidupnya adalah kesalahan orang lain. Laras menelan ludah. Lalu, ayah pergi 2 hari setelah ibu meninggal karena Leon. Nenek tidak langsung menjawab, tapi diamnya lebih dari cukup untuk menjadi jawaban. Laras, ayahmu tidak pernah ingin meninggalkanmu. Kau adalah dunia baginya, tapi ada ancaman yang bahkan ia tidak bisa hadapi sendirian. Laras merasa dadanya ditusuk. Apa Leon mengancam ayah? Mengancam aku? Nenek menggenggam tangan Laras. Ayahmu hanya ingin memastikan kau aman. Jika ia tinggal di sini, bahaya itu bisa datang kapan saja. Laras mencoba menelan kenyataan itu. Namun, kenyataan itu tidak mau turun ke dalam tenggorokannya. Semuanya seperti cerita yang terlalu gila, terlalu kelam untuk keluarga sederhana seperti mereka. Lalu, kenapa ayah tidak mengajak aku pergi juga? Tanyanya dengan suara parau. Karena ia pikir kau akan lebih aman di rumah ini, di lingkungan yang mengenalmu, di tempat yang Leon belum tahu. Nenek mengusap kepala Laras perlahan. Ayahmu melakukan itu dalam keadaan panik. Ia melakukan hal yang ia pikir terbaik. Tapi ia tidak tahu apakah itu benar-benar cukup. Tiba-tiba Laras merasakan perasaan lain. Marah. Ia mencintai ayahnya, tentu saja. Tapi meninggalkannya sendirian setelah ibu meninggal? Meninggalkannya tanpa pesan? Bahkan jika alasannya ancaman. Bagaimana bisa ayah tega melakukan itu? Namun sebelum ia bisa mengekspresikan emosinya, nenek berkata lagi, ayahmu berjanji akan kembali, tapi bukan sekarang, bukan sampai semuanya aman. Laras menatap nenek dengan mata membesar. Apa yang mengejar ayah sampai ayah harus pergi begitu? Nenek hendak menjawab, namun tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar ayah. Suara keras dan tiba-tiba, seperti sesuatu bergeser atau jatuh ke lantai. Laras terkejut dan langsung berdiri. Apa itu? Nenek tampak ketakutan. Jangan ke sana, Laras. Namun Laras sudah melangkah cepat. Ia tidak mau ada hal aneh lain yang disembunyikan darinya. Ia membuka pintu kamar ayah perlahan, dan lampu kamar langsung menerangi ruangan. Kamar itu tetap berantakan seperti kemarin ketika ia memeriksa pakaian ayah. Tapi kini, tepat di bawah lemari, ada sesuatu yang terselip. Laras menunduk. Dorongan rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah foto lama. Pinggirannya sudah sedikit menguning. Nenek muncul di belakangnya. Napasnya tercekat saat melihat foto itu. Laras menatap foto itu lama. Itu foto ayahnya. Jauh lebih muda. Wajah yang dipenuhi senyum yang pernah ia lihat beberapa kali dalam album foto lama. Tapi, di sebelah ayahnya, ada pria lain yang wajahnya hampir sama persis. Rasanya seperti melihat ayahnya di cermin, tapi dengan tatapan yang lebih tajam, lebih gelap, lebih berbahaya. Ini Leon. Laras berbisik. Nenek gemetar. Ya, itu Leon. Laras menatap foto itu lagi dan merasakan sesuatu di dalam dirinya retak perlahan. Ruangan jadi terasa lebih dingin. Dan cerita nenek mulai membentuk kenyataan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Ayahnya tidak menghilang karena melarikan diri,
Ayahnya menghilang karena ada seseorang yang kembali mencarinya. Seseorang yang memiliki wajah yang sama, tapi masa lalu yang kelam. Seseorang yang dulu hilang, dan kini mungkin kembali mencarinya juga. Laras menggenggam foto itu erat-erat, dadanya terasa sesak. Ia menatap nenek yang juga tampak pucat, dan dengan suara bergetar ia bertanya. "Nek, Leon, dia masih mencari ayah kan?" Nenek tidak menjawab, tetapi keheningan itu sudah cukup untuk membuat Laras merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Dan disitulah seri 2 berakhir, pada momen ketika Laras akhirnya menyadari bahwa hilangnya ayahnya bukanlah misteri sederhana, bukan cerita tentang pelarian atau kesedihan, tetapi tentang masa lalu keluarga yang gelap, berbahaya, dan kini perlahan-lahan mendekat padanya.